Shalom, bertemu bersama saya Herlina Priyodayani. Dalam renungan kita kali ini, kita mengambil dari sebuah Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ke-42 di bawah perikop di Taman Getsemani. Jika dilihat secara garis besar, hal utama yang menjadi tema dari nas ini adalah bagaimana kita menghadapi setiap pergumulan di bawah naungan kasih dan perlindungan Yesus. Di dalam kehidupan ini ada 3 macam pergumulan yang harus kita hadapi, antara lain yang pertama ada pergumulan yang diperhadapkan kepada kita sebagai akibat dari dosa dan kesalahan kita sendiri. Banyak dari kita menerima pergumulan yang diterima dari Allah akibat perbuatan kita atau kesalahan yang kita perbuat di bumi ini. Contohnya ketika mencuri, seseorang akan mendapat pergumulan atau hukum yang dapat diterima dari pemerintah. Hal ini merupakan salah satu contoh pergumulan yang diperoleh dari kesalahan sendiri ataupun pergumulan yang diperoleh dari dosa-dosa yang kita perbuat. Contohnya, ketika kita berbohong, kita akan mendapat sebuah pergumulan, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, ada pergumulan yang harus kita tanggung yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Contoh pergumulan yang harus kita tanggung yang disebabkan perbuatan oleh orang lain, ketika seseorang memfitnah, maka kita akan menerima sebuah pergumulan. Mau tidak mau kita harus menanggungnya dan tetap di bawah perlindungan kasih Yesus. Yang ketiga yaitu pergumulan yang bukan disebabkan karena dosa dan salah kita atau karena orang lain, namun ada pergumulan yang harus ditanggung karena rencana Allah. Pergumulan yang ketiga merupakan pergumulan yang memang direncanakan oleh Allah untuk mendewasakan setiap pribadi, jemaat atau domba-dombanya yang ada di bumi sehingga dapat dewasa dan mengerti rohani mereka. Nah, melalui pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani, terdapat 3 cara bagaimana menyikapi setiap pergumulan yang dihadapkan kepada kita. Karena itu, dengan menerapkan 3 cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menang dalam menghadapi setiap pergumulan dalam rencana Allah. Berikut adalah 3 cara tersebut. Yang pertama, ajaklah orang-orang dekat di sekitar kita masuk dalam pergumulan itu. Artinya, inilah prinsip yang perlu kita kembangkan dalam menyikapi pergumulan yang berat. Tuhan Yesus mengajak orang-orang dekat yang berada di sekitarnya untuk ikut dalam menghadapi pergumulannya, yaitu murid-muridnya sendiri. Ada beberapa kriteria orang untuk menentukan orang itu orang dekat atau bukan. Yang pertama, orang dekat adalah orang yang selalu sama-sama dengan kita, yang selalu atau pernah menolong kita baik secara materi maupun secara moral. Di sini, orang terdekat adalah orang yang selalu ada, tidak meninggalkan kita ketika kita terpuruk dalam suatu kedukaan. Dia selalu setia menemani kita. Yang kedua yaitu orang yang punya kapasitas kerohaniannya yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan sehingga dapat menyimpan rahasia dan tidak memanipulasi pergumulan kita demi kepentingan sendiri. Artinya, orang dekat adalah orang yang dapat menjaga rahasia kita. Dia tidak memanfaatkan masalah-masalah kita untuk mencari sebuah perhatian dari orang-orang sekitar. Ada orang, ketika dia mengetahui aib seseorang, dia akan menyebarluaskan agar dia dipandang tinggi, tidak dipandang rendah oleh orang lain, sehingga orang mengatakan setiap info terbaru orang ini pasti mengetahuinya. Yang ketiga yaitu orang yang dapat memberi support rohani atau bimbingan dan arahan yang tepat. Contohnya adalah seorang konselor, yaitu orang yang dapat dipercayai dan dapat memberikan jalan keluar secara rohani. Artinya di sini, secara rohani orang disebut disupport dan terus didukung. Contohnya dengan memberikan firman-firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap terus berusaha dan pantang menyerah dalam menghadapi atau menyikapi setiap pergumulan yang tengah kita hadapi di dunia ini. Yang keempat, orang yang rela berkorban bagi orang lain, yang mau mengambil bagian dalam pergumulan orang lain.
Artinya di sini seseorang rela berkorban dan mengambil pergumulan. Jadi dia rela berkorban demi orang lain, memiliki rasa empati dan simpati sehingga dia rela masuk ke dalam pergumulan tersebut untuk membantu orang yang memiliki pergumulan untuk bangkit lagi dari pergumulannya. Yang kelima, orang terdekat adalah orang yang setia dengan kita baik dalam suka maupun dalam duka. Artinya orang terdekat adalah orang yang setia, memiliki satu komitmen dengan kita. Dia tetap berada bersama kita, menggandeng tangan kita ketika kita mengalami sebuah kedukaan. Dia tidak lari dari masalah yang dihadapi oleh sahabatnya. Yang kedua yaitu carilah tempat yang tepat untuk mengungkapkan persoalan kita. Di sini Tuhan Yesus beserta murid-muridnya mencari tempat yang tepat. Kapankah waktu yang tepat bagi Tuhan Yesus untuk berbicara dengan murid-muridnya? Tempat yang tepat itu adalah di sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Mengapa di Taman Getsemani dan bukan di kafe ataupun di gunung-gunung? Pertanyaannya, mengapa di Taman Getsemani? Mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan di sebuah hotel atau sebuah restoran untuk mereka dapat bertukar pikiran sehingga dapat sambil menikmati hidangan dengan santai? Jawabannya adalah Tuhan Yesus memilih Taman Getsemani dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu inilah tempat di mana ia dan murid-muridnya pernah sering berdoa. Kedua, Taman Getsemani merupakan tempat yang sunyi di waktu tidak banyak orang mengunjungi taman itu. Yang ketiga, Taman Getsemani adalah tempat untuk berdoa dengan doa syafaat yang panjang tanpa terganggu oleh apapun juga. Jadi, buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, kita dapat mencari sebuah tempat yang tepat yang kita merasakan dapat mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan sehingga kita dapat mempertahankannya. Kemudian, selain itu, Taman Getsemani sendiri adalah tempat yang menunjang komunikasi yang lancar dengan Bapa di surga. Sebagai anak-anak Tuhan, saat kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, di manakah tempat yang tepat untuk mengungkapkan segala pergumulan kita? Banyak orang yang salah menentukan tempat bagi mereka. Contohnya seperti yang kita lihat pada perkembangan zaman saat ini, banyak anak-anak muda yang salah menentukan tempat. Ada yang memilih tempat-tempat hiburan malam atau meja judi, ada yang menghabiskan waktunya dengan bermabuk-mabukan atau pergi ke tempat hiburan. Kita dapat memilih beberapa tempat berikut ini dan dijadikan Getsemani buat saya ataupun saudara dikala kita sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Yang pertama, gereja sebagai rumah doa bagimu. Kita dapat bergabung dengan saudara-saudara seiman di sebuah gereja lokal. Artinya ketika mengalami sebuah pergumulan, kita dapat pergi ke gereja untuk bercerita kepada Tuhan atau menjalin hubungan atau komunikasi dengan Allah ataupun berbagi dengan teman-teman seiman sehingga kita dapat mendapatkan jalan keluar atau bimbingan dari mereka. Yang kedua, dengan melakukan persekutuan-persekutuan doa. Hadirlah di acara-acara doa baik yang dilaksanakan oleh gereja sendiri atau gereja orang lain. Biasanya setiap gereja melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan melakukan persekutuan doa. Biasanya dalam persekutuan doa kita akan dibimbing ketika ada yang mengalami pergumulan, akan didoakan untuk segera keluar dari pergumulan tersebut. Hal ini merupakan hal positif yang akan membawa kita keluar dari pergumulan kita. Yang ketiga, carilah tempat-tempat seperti retreat atau bukit-bukit doa. Seperti yang kita tahu bahwa di lokasi tempat kita untuk bukit-bukit doa mungkin ada di Palangkaraya, yaitu Bukit Karmel. Kita dapat berdoa di sana dengan tenang sehingga dapat menjalin hubungan tersebut dengan Allah tanpa ada kendala atau gangguan dari orang-orang sekitar. Kemudian yang keempat,
Carilah ruangan khusus atau taman dan lapangan yang tidak dilalui orang agar kita tidak terganggu. Artinya kita dapat mencari tempat-tempat sunyi sehingga kita dapat terfokus kepada doa kita kepada Allah, sehingga kita dapat mengungkapkan pergumulan kita kepadanya tanpa terganggu oleh suara ataupun orang-orang yang berlalu lalang. Contohnya bisa juga dilakukan dalam kamar pribadi Anda ketika Anda sedang ingin mengungkapkan perasaan Anda. Kemudian yang kelima, carilah tempat yang tepat untuk memulihkan stamina rohani Anda, sekaligus dapatkan kekuatan rohani untuk menyatakan kesiapan menghadapi setiap masalah. Cara yang ketiga yang tertulis di dalam Alkitab ini yaitu Tuhan Yesus memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Belajarlah dari cara Tuhan Yesus yang didasari pemahaman yang benar tentang doa, maka kita pun dapat melakukannya dengan menghadapi setiap pergumulan yang berat. Contoh, doa adalah komunikasi dengan Bapa. Doa merupakan hubungan kedekatan dengan Bapa Surgawi yang berdampak pada kedamaian dan ketenangan. Dengan berdoa kita dapat menjalin komunikasi dengan Allah, mengungkapkan perasaan kita, dan sebagainya. Kemudian doa harus dilandasi iman yang besar. Keyakinan iman seseorang akan menentukan kemenangannya atas setiap pergumulan hidup. Ketika kita masuk dalam doa, ciptakanlah dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah lebih besar dari segala persoalan dan bukan persoalanlah yang lebih besar dari Allah. Artinya ketika kita berdoa kita harus percaya bahwa Allah mampu mengatasi pergumulan, bukan pergumulan yang menguasai Allah. Artinya dengan kita percaya kepada Yesus, kita juga percaya Yesus dapat mengangkat setiap pergumulan yang tengah kita hadapi. Kemudian yang ketiga, doa bukan pemaksaan kehendak. Di sini banyak orang yang memaksakan kehendaknya di bumi. Contohnya dalam berdoa, doa juga dapat dipaksa oleh orang sekitar. Tapi dengan doa yang benar, doa lahir dari hati dan niat kita sendiri tanpa dipaksa oleh keadaan ataupun lingkungan kita. Keempat yaitu doa mampu mengalahkan keinginan daging. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebaiknya mereka harus banyak berdoa sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya kita tidak boleh mengikuti keinginan daging kita. Keinginan daging seperti keinginan-keinginan yang ada di duniawi yang akan mempengaruhi akal sehat kita sehingga kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita masih memiliki manusia daging, yaitu kehidupan jasmaniah kita yang lemah. Karena itu, latihlah roh agar kita selalu hidup dan berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam bersekutu dengan Allah. Hidup kita jangan dikuasai oleh kedagingan agar jangan kita binasa. Pergumulan jangan dihadapi dengan kedagingan, tetapi hadapi dengan berdoa dengan Bapa di surgawi. Jangan karena kita mengalami sebuah pergumulan lalu kita melupakan Allah dan membenci Allah. Artinya di sini kita adalah tetap mengingat Allah, mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan setiap aktivitas kita, baik itu suka ataupun duka, sehingga dengan bantuan Allah kita dapat menghadapi pergumulan kita ini. Kesimpulan dari renungan kita hari ini yaitu yang dapat kita peroleh adalah mengajarkan kita dengan hadapilah setiap pergumulan atau persoalan dengan iman yang besar. Kalahkanlah persoalan kita dengan kuasa doa dan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan ketika kita sedang dicobai. Tetap kokoh dalam pengharapan akan Tuhan dan tetap mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita meskipun kita tengah dicobai dalam setiap pergumulan.
Ini firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.